Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nova Mardiana dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen perubahan. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perubahan yang direncanakan dan pengembangan organisasi. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM dan anggota kelompok ada Joshua Situmorang, Anjar Ahmadi, Julia Epitia, dan Dila Prilarisa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai chapter ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami kontribusi Kurt Lewin untuk mengelola perubahan. Yang kedua, mengetahui elemen inti dari pendekatan Lewin's Plan to Change. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana perubahan yang direncanakan memberikan inti pengembangan organisasi. Yang keempat, menyadari sejarah dan sifat organization development. Yang kelima, memahami perbedaan utama antara pandangan Lewin tentang perubahan yang direncanakan dan yang dipromosikan oleh pengembangan organisasi. Yang keenam, menghargai manfaat perubahan yang direncanakan dan pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, mengetahui kritik dan pembelaan utama dari perubahan yang direncanakan dan pengembangan organisasi. Kurt Lewin dan perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang secara sadar dilakukan oleh suatu organisasi sebagai lawan dari perubahan yang tidak diinginkan, yang mungkin terjadi secara tidak sengaja. Dalam hal ini, direncanakan berarti organisasi secara proaktif mengidentifikasi area di mana ia percaya perubahan diperlukan dan melakukan proses untuk mengevaluasi dan jika perlu membawa perubahan. Selanjutnya, elemen inti perubahan yang direncanakan menurut Kurt Lewin. Yang pertama ada teori lapangan. Teori ini berpendapat bahwa perilaku berasal dari totalitas kekuatan yang hidup berdampingan dan saling bergantung dan membentuk ruang atau bidang kehidupan di mana perilaku itu terjadi. Dengan kata lain, aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kekuatan di lingkungan sekitarnya. Lewin berpendapat bahwa jika seseorang dapat mengidentifikasi, merencanakan, dan menetapkan potensi kekuatan-kekuatan ini, maka mungkin kita dapat memahami alasan perilaku individu atau organisasi, dan juga memahami kekuatan apa yang perlu dikurangi atau diperkuat untuk membawa perubahan. Yang kedua ada dinamika kelompok. Konsep dinamika kelompok menekankan pada perilaku kelompok, bukan perilaku individu yang harus menjadi fokus utama perubahan. Akibatnya, fokus perubahan harus di tingkat kelompok dan harus berkonsentrasi pada faktor-faktor seperti norma kelompok, peran, interaksi, dan proses sosialisasi untuk menciptakan ketidakseimbangan dan perubahan. Yang ketiga ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan berlangsung dalam langkah-langkah spiral yang terus berulang, di mana penelitian mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada evaluasi dan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, Lewin menekankan bahwa agar perubahan menjadi efektif, itu harus terjadi di tingkat kelompok dan harus menjadi proses partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terkait. Yang keempat adalah model 3 langkah. Yang pertama ada tahap unfreezing. Tujuan tahap ini adalah untuk mengganggu atau menghancurkan status quo atau keadaan saat ini dengan menyadarkan individu atau organisasi akan perlunya perubahan dan mengurangi faktor-faktor yang dapat menghalangi perubahan tersebut. Yang kedua, moving. Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap transisi atau tahap implementasi perubahan yang sebenarnya. Ini melibatkan penerimaan cara-cara atau pemikiran baru dalam melakukan sesuatu. Sehingga pada tahap ini, perencanaan yang matang serta komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah tahap refreezing. Tahap ini dilakukan untuk menstabilkan dan memantapkan keadaan baru setelah perubahan terjadi sebagai norma atau status quo baru, di mana perubahan tersebut dapat diperkuat dengan cara menetapkan aturan dan kebijakan baru. Tanpa tahapan ini, perubahan tidak akan permanen dan cara berpikir atau cara bekerja yang lama akan muncul kembali. Selanjutnya ada siklus mengatasi, yang menunjukkan bagaimana orang bereaksi dan menyelesaikan diri ketika menghadapi perubahan. Di dalam siklus mengatasi ada 5 tahap.
Tahap pertama yaitu penolakan. Reaksi pertama oleh banyak orang atau kelompok adalah menolak adanya kebutuhan akan perubahan. Tahap kedua yaitu pertahanan. Begitu orang menyadari bahwa perubahan sedang terjadi dan mereka tidak dapat menghentikannya, mereka mungkin merasa ditolak dan tertekan. Tahap ketiga yaitu pembuangan. Mereka memulai proses membuang perilaku masa lalu, mengakui bahwa apa yang cocok di masa lalu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. Tahap keempat yaitu adaptasi, di mana cara baru juga harus disesuaikan agar sesuai dengan orang dan keadaan yang ada. Tahap terakhir yaitu internalisasi, yaitu orang-orang mencapai titik di mana secara psikologis mereka melihat perubahan bukan sebagai baru, tetapi sebagai normal, cara yang seharusnya. Selanjutnya ada fase perubahan yang direncanakan. Menurut Cummings dan Hussey 1989, konsep perubahan terencana menyeratkan bahwa sebuah organisasi ada dalam keadaan yang berbeda pada waktu yang berbeda dan bahwa gerakan terencana dapat terjadi dari satu keadaan ke keadaan lain. Oleh karena itu, untuk memahami perubahan yang direncanakan, tidak cukup hanya memahami proses yang membawa perubahan. Juga harus ada apresiasi terhadap keadaan yang harus dilalui organisasi untuk berpindah dari keadaan sekarang yang tidak memuaskan ke keadaan masa depan yang lebih diinginkan. Don't you often wish that all problems in life can be solved by the simple push of a button? If only life was that simple. You see, behind every button, there is often a team hard at work putting things together. A team made up of people with various ideas, talents, and skills working together for a common cause. We call such a team of people an organization. How does an organization ensure that its wide variety of employees work together in the most effective manner and achieve the best possible results for its stakeholders? Unlike a machine, you cannot just simply remove and replace a non-working component in an organization. An organization is made up of people and hence has to deal with its complex interpersonal relationships. How well an organization performs is dependent on how its individual members can function collectively and effectively as one. This is where the practice of organization development, or OD, can help make organizations more effective, and hence the role of the OD practitioner in an organization. The role of the OD practitioner can be seen as fulfilling two main functions, as the organizational coach and as the organizational counselor. Like a coach on the sports field, the OD practitioner helps the organization achieve its set goal. He or she plans and implements the necessary actions and changes to align the organization's capabilities with its strategic ambition. As an organizational counselor, the OD practitioner addresses any dysfunction that surfaces within the organization and puts the organization back on its track and onto a higher level of performance. To do this, the OD practitioner adopts the action research approach, improving the organization's effectiveness. This approach also emphasizes getting the organizational leader's support for each step and especially at the start. The OD practitioner also actively involves different people in the organization when implementing change. This will help more people embrace the change, making it successful. OD practitioners are instrumental in their organization's journey towards effectiveness, building it to face the challenges and demands of its operating environment. Problems might not simply be solved with one push of the button, but the OD practitioner's role is one that organizations simply cannot do without. Asal-usul pengembangan organisasi. Istilah pengembangan organisasi dan gerakan itu sendiri mulai muncul pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Telah berkembang menjadi kerangka teori dan praktik yang terintegrasi yang mampu memecahkan atau membantu memecahkan sebagian besar masalah penting yang dihadapi sisi manusia dari organisasi. Pengembangan organisasi adalah tentang orang dan organisasi, dan orang-orang dalam organisasi, bagaimana mereka berfungsi. Ada juga tentang perubahan yang direncanakan, yaitu membuat individu
tim dan organisasi berfungsi lebih baik. Dalam sebuah survei terhadap praktisi OD, Hurley dan kawan-kawan tahun 1992 menemukan bahwa nilai-nilai ini secara jelas tercermin dalam 5 pendekatan utama yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka. Yang pertama, membedakan karyawan untuk bertindak. Yang kedua, menciptakan keterbukaan dalam komunikasi. Dan yang ketiga, memfasilitasi kepemilikan proses perubahan dan hasilnya. Yang keempat, mendorong budaya gotong royong. Dan yang kelima, promosi pembelajaran berkelanjutan. Sifat perubahan pengembangan organisasi. Fokus asli OD atau Organization Development, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah pada kelompok kerja dalam pengaturan organisasi daripada organisasi secara keseluruhan, dan itu terutama berkaitan dengan proses dan sistem manusia di dalam organisasi. Namun, bahkan di tahun 1960-an, ada orang-orang yang melihat perlunya pendekatan perubahan yang lebih luas di seluruh organisasi. Grenier misalnya, mengamati jika hanya beberapa tahun yang lalu target perubahan organisasi terbatas pada kelompok kecil atau satu departemen, terutama di tingkat yang lebih rendah. Fokusnya sekarang konvergen pada organisasi secara keseluruhan, menjangkau banyak divisi dan level sekaligus, dan bahkan para manajer puncak itu sendiri. Perubahan yang direncanakan dan OD. Ringkasan dan kritik. Dilema pertama adalah bahwa sementara praktisi OD diperlengkapi dengan baik untuk membawa perubahan dalam perilaku kelompok, mereka jauh lebih tidak siap untuk mencapai hal yang sama dalam hal transformasi organisasi. Dilema kedua menyangkut nilai-nilai yang mendukung OD. Karena OD telah bergerak lebih untuk mengatasi masalah transformasi organisasi skala besar, meskipun penekanan pada efektivitas organisasi tetap ada, perbedaan telah muncul sehubungan dengan sifat partisipatif dan demokratis dari pendekatannya. Kritik utama yang dilontarkan terhadap pendekatan Plan to Change menurut Bernes dan Salauro adalah sebagai berikut. Sebagian besar teknologi OD yang ada dikembangkan secara khusus untuk dan sebagai tanggapan terhadap organisasi top-down, autokratis, kaku, berbasis aturan yang beroperasi di lingkungan yang agak dapat diprediksi dan dikendalikan. Selanjutnya, pendekatan Plan untuk penekanannya pada perubahan bertahap dan terisolasi dan kesulitannya dengan menggabungkan radikal perubahan transformasional. Lalu ada juga kesepakatan bersama dapat dicapai dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek perubahan tertentu memiliki kemauan dan minat untuk melakukannya. Dan yang terakhir, pendekatan Plan mengasumsikan bahwa satu jenis pendekatan terhadap perubahan cocok untuk semua organisasi, semua situasi, dan sepanjang waktu. Kesimpulan pada chapter ini, dalam hal perubahan organisasi, perubahan yang direncanakan berfokus pada penyelesaian konflik kelompok dan meningkatkan kinerja kelompok dengan menyatukan manajer, karyawan, dan agen perubahan. Melalui proses pembelajaran, mereka yang terlibat memperoleh wawasan baru dan dengan demikian mampu mengidentifikasi dan membuat pilihan atas cara-cara yang lebih efektif untuk bekerja sama. Namun, di bawah naungan pengembangan organisasi, pengaruh nilai-nilai ini telah berkurang. Fokus perubahan yang direncanakan telah berpindah dari resolusi konflik ke peningkatan kinerja. Karena OD telah berkembang menjadi industri konsultasi yang ditujukan hampir secara eksklusif untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi klien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila kalian ada pertanyaan, bisa tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.